Urutannya ada di chat. Silakan Bu Lampita. Ya, dalam nama Yesus. Satu Tawarikh 26 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Para penjaga pintu di antara orang Lewi. Inilah kelompok para penjaga pintu dari kaum Korah. Ialah Meselemnya bin Korah dan keturunan Ebiasaf. Ayat 2, anak-anak Meselehnya ialah Zakaria anak sulung, Yediazel Lydia ya. anak kedua, Jebaja anak ketiga, Yarniel anak keempat, ayat 3, Elam anak kelima, Yohanan anak keenam, Elionani anak ketujuh. Ayat 4, anak-anak Obed Edom ialah Semaya anak sulung, Yujahat anak kedua, Yoah anak ketiga, Sahar anak keempat, Netanael anak kelima, Ami anak keenam, Isahar anak ketujuh, dan Letai anak kedelapan. Sungguh Allah telah memberkati Obed Edom. Amin. Bu Surya, Atau Tawarik 26 ayat berapa, Bu? Ayat 6 ya, Bu? Ya. Bagi Semaya anak Obed Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 7, anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elizabeth, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Ayat 8, mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka masing-masing orang yang gagah perkasa. Cakap untuk pekerjaan itu 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Ayat 9, dan Meselemia mempunyai 18 orang anak dan saudara orang-orang yang gagah perkasa. Ayat 10, Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak yakni Simri, seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Amin. 1 Tawarik 26 ayat 11. Hilkia anak yang kedua, Tebalia anak yang ketiga, dan Zakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. 12. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum, menurut tugas melayani di rumah Tuhan sama seperti saudara sesuku mereka. 13. Untuk setiap pintu gerbang mereka membawa undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemnya. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakaria anaknya, seorang penasihat yang berakal budi, lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Amin. ayat 16, bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Syahlekhet di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Ayat 17, di sebelah timur ada 6 orang setiap hari. Di sebelah utara ada 4 orang setiap hari. Di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari. Tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Ayat 18, pada Parbar di sebelah barat 4 orang di jalan raya dan 2 orang pada Parbar.
Ayat 19, itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Kora dan dari Bani Merari. Ayat 20, orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka, yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Amin. Ayat 21, Bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. 22, keturunan Yehiel, yakni Zetam dan Yoel, saudaranya mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. 23, dari orang Amram, orang Yizhar, orang Hebron, dan orang Uziel. 24, adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. 25, sanak saudara Sebuel melalui Eliezer, ialah Rehabnya, anak Eliezer dan Yesaya, anak Rehabnya, dan Yoram, anak Yesaya, dan Zikri, anak Yoram, dan Selomit, anak Zikri. Amin. Ayat 26. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. 27, mereka telah menguduskannya dari rampasan barang untuk menyemarakkan rumah Tuhan. 28, juga segala yang dikuduskan oleh Samuel. Pelihat itu oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab, anak Jeruya, yang segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. 29, dari orang Yishar adalah Kenania beserta anak-anaknya, yang diserai tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. 30, dari orang Hebron adalah Hasabia beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa 1.700 orang jumlahnya, yang diserai urusan pemerintahan Israel di sebelah barat Sungai Yordan dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Amin. Ayat 31, dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron mengenai keturunan dan puaknya dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yeser Gilead. 32, sanak saudara Yeria, orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu dalam segala perkara untuk anak dan segala perkara untuk raja. 1 Tawaret 27 ayat 1. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima, pasukan 1000 dan pasukan 100 dan pengatur yang melayani raja dalam segala mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan sepanjang tahun, setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Ayat 2, yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasoban bin Zabdiel, dan dalam rombongan ada 24.000 orang. Ayat ketiga, ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Amin. Ayat 4, yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Ayat yang kelima, panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ayat yang keenam, Benaya ya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabat, anaknya.
Ayat yang ketujuh, yang keempat, untuk bulan yang keempat ialah Azael, saudaranya Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Zebaza, anaknya, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ayat yang 8, yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Amput, orang Yizra, panglima itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Amin. Ayat ke-9, yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira anak Ikes orang Tekoa, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles orang Peloni dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sikhai orang Husa dari orang Serah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan ialah Abiaser orang Anatot itu dari Bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-10 untuk bulan yang ke-10 ialah Meharai orang Netofa dari orang Serah itu, dan dalam kerombongannya ada 24.000 orang. Amin. Ayat 14. Yang ke-11, untuk bulan yang ke-11 ialah Benaya, orang Piraton dari Bani Efraim, dan dari rombongannya ada 24.000 orang. 15. Yang ke-12, untuk bulan yang ke-12 ialah Heldai, orang Netofa itu, keturunan Otniel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. 16. Yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon ialah Sefasa bin Maka. 17. Untuk suku Lewi ialah Hasabia bin Kemuel. Untuk keturunan Harun ialah Zadok. 18. Untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Iksatar ialah Omri bin Mikael. Amin. 19. Untuk Jebulon ialah Ismaya bin Obaja. Untuk Naftali ialah Yerimot bin Ariel 20. Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Azazia. Untuk suku Manasye yang setengah itu ialah Yoel bin Pedaya 21. Untuk setengah suku Manasye ialah di Gilead ialah Ido bin Zakaria. Untuk Benyamin ialah Yaasiel bin Abner 22. Untuk Dan ialah Azel bin Joram. Itulah yang kepala suku Israel. 23. Daud tidak menghitung jumlah orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah berjanji untuk menjadikan orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Amin. Surya. Bu Surya, ayat 24. Di unmute, Bu. Ayat 24, Bu ya? Iya. Aduh, tuh anak. Ayat 24. 24-nya mana? Kenapa nggak lihat? Adalah Sebuel. Ayat 24, Bu ya? 26 ayat 24 kan ya tadi benar? 27. Pasal 27, Bu, ayat 24. Oh iya. Memang Yoab anak Jeruya telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya.
Sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. 25. Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Adil, dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara lumbung ialah Yonatan bin Uziah bin Usia. 28. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Edri bin Kelub. 27. Yang mengawasi kebun-kebun anggur yang mengawasi kebun anggur ialah Simei orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Jabdi orang Shifmi. 28. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. 29. Yang mengawasi lembu sapi Sampai yang 28, Bu. Oh iya, terima kasih, maaf Bu. Kebanyakan. 29. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai orang Sharon. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil orang Ismail. Yang mengawasi keledai betina ialah Yehdeya orang Moronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. 32. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat. Ia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hamoni membantu anak-anak raja. 33. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Amin. Sampai 34 ya. Sampai 33, Bu. Lanjut yang 34 berikutnya. Bu Linda di-unmute. Oke, ayat 34. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar. Panglima raja ialah Yoab. Terus Bu sampai 29. Kita masuk langsung. Pesan ini sekarang 1 Tawari 28 ya. Ya. Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. 1 Tawarikh 28 ayat 1. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 2, lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Ayat 3, tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ayat 4, namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku. Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Amin. Ayat 5. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. 6. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku
sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Ayat 7, dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Ayat 8, maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Ayat 9, dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Amin. Ayat 10, camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukan itu. Ayat 11, lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. 12, selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus. 13, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. 14, juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah. Amin. 15, yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan, perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. 16, kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. 17, selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu, dan bokor-bokor penyiraman dan kendi-kendi, juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. 18, juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran, ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua keruk, yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. 19, semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Amin. Ayat 20, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. 21, sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh ini sepenuhnya ada di bawah perintahanmu.
perintahmu. Pasal 29, sumbangan untuk pembangunan bait suci. Ayat 1, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Ayat 2, dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata soham, dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak kualam. Ayat 3, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Amin. Ayat 4, 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel, para kepala pasukan 1.000 dan para dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga kepada Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Bu Tia. Oke. 10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kekayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengkokohkan segala-galanya. 13. Sekarang ya Allah, kami ini bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Amin. Amin. Bu Lili mau baca, Bu? Ayat 16, silakan. Ya. Ayat 16, ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. 17, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah
penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 18. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini dan tetaplah tujukan hari mereka kepadamu. Ayat 19, dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hari yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segalanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Ayat 20, kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaat ini, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaat itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Amin. Bu Kristina mau ikut baca, Bu Kristina? Ayat 21. Bu Kristina. Aku nyimak aja ya. Oke, baiklah. Ayat 21. 21 ya? Ya. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelih dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba, 1.000 ekor domba jantan dan 1.000 ekor domba muda dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. 22. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo, anak Daud, sebagai raja yang mengurapi dia, bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. 23. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud, ayahnya, di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran, sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. 24. Lalu semua pemimpin dan pahlawan juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. 25. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Amin. 26. Demikianlah Daud bin Esai memerintah atas seluruh Israel. 27. Ia memerintahkan atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. 28. Ia meninggal pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian Salomo anaknya menjadi raja menggantikan dia. 29. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel. Lihat itu dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam riwayat Gad. Lihat itu. 30. Dengan segala kepahlawanannya sebagai raja dan masa-masa yang dialami oleh dia dan Israel serta segala kerajaan di negeri lain. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita sudah selesai membaca firman. Kita akan bersaat teduh diiringi oleh musik rohani. Kita akan meminta tuntunan Roh Kudus untuk menanamkan satu rema yang siap kita bagikan untuk menjadi berkat bagi yang lain.
Baik Ibu-Ibu, apakah ada yang bersharing rema? Dipersilahkan. Malah Tidak Bu ada. Joli, saya baru datang. Oh iya, nggak apa-apa Bu Dede. Kita sudah masuk ke sharing rema. Baik, bagi ibu-ibu yang mau sharing rema atau mungkin mau menjelaskan untuk satu tawarik. Saya nyimak dulu aja ya Bu. Ya Bu, silakan ibu-ibu. Bu Yoli, saya Ya, coba ya Bu. baik Ya, Bu, silakan. satu tarawih 28 ayat 9. Demikian firman-Nya. Ini cetakan baru ya Bu, mungkin beda cetakan dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Adapun engkau anakku Salomo, kenalah Allah ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan segenap hati dan kerelaan. Sebab Tuhan menyelidiki setiap hati dan mengerti setiap niat dan rancangan. Jika engkau mencari Dia, Ia akan kau temui, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ini Bu, saya kan merasakan ya Bu, selama berapa hari ini saya tidak meninggalkan Dia, tetapi saya semangatnya tidak seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi kalau saya nggak ngerasa ya Bu, ini kan dikatakan di sini gini. Adapun engkau anakku Salomo, kenalah Allahmu dan beribadahlah kepadanya dan dengan segenap hati dan kerelaan. Ya, kita harus beribadah dengan segenap hati. Tetapi sebab Tuhan menyelidiki setiap hati. Saya percaya Tuhan menyelidiki hati saya ya Bu ya. Tetapi yang di sini dikatakan sebab Tuhan memiliki setiap hati dan mengerti setiap niat dan rancangan. Ya, yang saya garis bawahi ini Bu, jika engkau mencari Dia, Ia akan kau temui. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, Ia akan buang kau untuk selamanya. Ketika saya selama beberapa saat tidak segencar hari-hari biasa saya mencari Tuhan, saya nggak merasa loh Bu, kalau Tuhan itu meninggalkan saya Bu. Justru saya merasa Tuhan itu setiap hari mendorong saya, ayo semangat, kau semangat, walaupun ada kemalasan di saya Bu ya, untuk berita yang di sini itu saya itu nggak ngerasakan Tuhan meninggalkan gitu di saat saya tidak meninggalkan Tuhan, tapi saya malas gitu Bu. Jadi saya mau mengatakan firman ini bagi saya, pesan ini kok nggak seperti itu. Saya merasakan Tuhan tetap menjaga saya, melindungi saya, terus mendorong saya. Mungkin saja melalui Ibu Yoli ya Bu ya. Saya merasa juga Tuhan tuh bekerja bisa dari orang-orang sekitar saya. Contohnya Ibu Yoli misalnya makan, ayo Bu terus, yuk ayo gitu ya. Nah berarti kan Tuhan tidak meninggalkan saya gitu ya. Kemudian melalui sahabat, melalui teman-teman gitu yang memberi semangat gitu ya. Itu yang saya rasakan ketika saya baca ini. Kok enggak ya, saya ngerasa ketika saya malas tapi Tuhan memberi saya semangat terus gitu. Sehingga akhirnya saya pun menyerah, akhirnya saya semangat lagi. Itu saya mau ceritakan itu Bu. Demikian, terima kasih. Luar biasa Bu Lampita, harus terus semangat. Ya, yang pasti Tuhan itu nggak pernah kok Bu meninggalkan kita ya. Jadi jangan kita jangan terkecoh dengan kalimat ini gitu ya. Tetapi yang harus kita ingat bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita gitu ya. Dan puji Tuhan kalau Bu Lampita masih punya keinginan ya, misalnya membaca Alkitab gitu kan, tadi Bu Lampita bilang lewat teman-teman yang memberi motivasi. Itu adalah cara Tuhan, bagaimana Tuhan itu sebenarnya memang menyayangi Bu Lampita gitu ya, melalui orang-orang terdekat yang Bu Lampita bilang tadi. Terima kasih Bu Amin. Lampita. Baik, ibu-ibu yang lain silakan. Bu Yohana, Bu Linda, Bu Eka. Bu Yoli, saya coba ya. Oh iya, Bu Yohana dulu. Tadi kan Bu Lampita bilang di
ayat 28 ya Bu Lampita ya. Bu Lampita dapat Pasal 28, pasal 28 ayat 9, Bu. ya 28:9. Nah, itu kan, dan ke anakku Salomo kenalilah Allahnya ayahmu ya. Saya dapat di sini 288 itu tentang peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan. Jadi sebenarnya di 28-29 itu Tuhan itu lagi berbicara untuk Salomo dari Daud ya, melalui Daud, bahwa dia akan dipilih untuk menjadi penggantinya Daud. Jadi seperti seorang bapak memberikan kayak kayak gimana ya, kayak tongkat estafet gitu ya untuk Salomo gitu loh. Makanya dia menyatakan kepada Salomo supaya syarat untuk mendirikan kerajaan Salomo ialah hidup yang taat dan setia kepada Allah. Nah, ini pada mulanya Salomo memperhatikan, tetapi kemudian dia meninggalkan Allah juga kan. Akhirnya Salomo kan. Nah, itu. Jadi instruksinya si Daud kepada Salomo ialah agar Salomo mengenal Allah, melayani dan mencari Dia dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Mengenal Allah artinya memiliki pemahaman praktis tentang diri dan jalan-jalannya serta hidup dalam persekutuan erat dengan Allah dan firman. Sebenarnya seperti itu ya. Makanya terakhir itu sangat sayang ya. Ini berarti kan dimulai roh diakhiri daging. Sebenarnya sama juga kan. Jadi terakhirnya tadi di Tawarik yang 29 itu kan jelas ya ketika dibicarakan gini nih. Dan enggak 28 dulu yang hmm, nah ini. Lalu 28 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukan itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ya, terus kalau lihat perlengkapan emasnya yang disediakan itu kan semua sudah disediakan ya emasnya ya. Sebenarnya bicara perlengkapan pembangunan bait suci itu berarti detailnya Tuhan sudah kasih. Kan detailnya sudah dikasih dari si Tuhan kasih ke si Daud ya. Daud memberikan kepada Salomo. Berarti Tuhan itu sampai membuat tuh segala sesuatu itu teliti dan detail. Bongkahan emasnya sekian, sekian, sekian. Seperti tadi kan di ayat 18, emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan untuk emas pembentukan apa kereta ya. Sampai ada kan kalau kita lihat tabut Allah kan ada ya di ujung-ujungnya tuh tumpangan kedua kerub ya. Sayap ada sayap kerub gitu ya. Sampai seperti detailnya Tuhan tuh kasih intuisi buat Daud gitu loh. Nah, kita ini kan keturunan Daud ya. Kita kan semua dari ala Abraham, ala Ishak, ala Israel. Pasti kita turunannya Daud juga. Berarti kita tuh sebenarnya sebagai anak-anak yang terpilih. Seperti ini. Gitu loh. Pembangunan bait suci itu berumpama juga waktu zaman dulu misal seperti satu mungkin tempat ibadah. Tapi sebenarnya itu bait sucinya kita sekarang ini. Kalau kita baca ini, kita ambil kilas baliknya kita ya. Berarti kita itu akan detail Tuhan tuntun dalam hidup kita untuk kita bisa membuat banyak hal sebenarnya. Karena kan nggak mungkin dong dulu Tuhan melakukan sesuatu tidak dilakukan lagi sekarang gitu ya. Jadi aku ngambil hikmat malam ini, bersyukur Tuhan kasih hikmat begini. Kalau Daud sampai diberi detail kepada Tuhan, dari Tuhan, sampai ukuran semua disediakan, dan dia bilang jangan takut karena aku menyertai, aku pun berasa bahwa Tuhan akan menyertai kita juga hingga saat ini. Karena pembangunan bait suci tidak pernah berhenti. Sampai detik ini pun kita masih membangun bait suci adalah diri kita sendiri. Mungkin bedanya kalau dulu kan harus ada tabut ya. Tapi kalau sekarang kan kita, kita ini, bait sucinya kita ini loh. Gerejanya Tuhan itu kita, tubuh kita. Makanya yang harus dijaga kekudusan berarti ya. Jadi harus punya hati seperti Daud kayaknya. Aku suka tokoh Daud karena Daud itu rendah hati. Daud itu ketika salah, tidak salah pun, dia akan datang sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun. Nah, itu sikap yang baik. Jadi ketika
kita diserang atau kita ngadepin kasus atau masalah, mau dibully, mau difitnah, mau ditusuk, mau diapain. Ya satu hal yang harus kita ingat, jangan kita salahkan orang lain dulu ya. Tapi kita belajar introspeksi diri. Gitu. Saya baru ngalamin Bu Joli. Saya duduk diam di kaki Tuhan, saya tanya, ada apa? Saya berdiam itu bukan berarti saya tidak mau membereskan, tapi saya berdiam membenahi hati dan bertanya Tuhan. Tapi malah Tuhan buka hal-hal yang bagus. Kemarin puji Tuhan ya, dari hasil doa dengan Bu Suli, dengan tim, malah diteguhkan gitu. Dan beberapa hari ini dalam doa pagi kami di tim, Tuhan banyak kasih ayat-ayat yang membuat kami kuat gitu loh. Jadi saya belajar dari ini, baca tokoh Daud. Ketika saya salah satu favorit Daud, ketika Daud punya masalah. Banyak orang bilang, kenapa sih kalau lu diserang orang, kenapa lu yang diminta ampun sama Tuhan? Ngapain pusing? Kan lu nggak minta makan sama orang, ada yang ngomong gitu ke saya. Saya bilang, enggak. Saya harus membenahi diri saya. Ketika ada serangan kepada saya yang harus aware. Ada apa di diri saya yang salah? Kita seperti itu ya. Duduk datang sama Tuhan, cepat-cepat gitu loh. Kalau kita salah, cepat akui. Gitu loh. Even pun kita nggak salah, tapi kita berkati orang itu gitu loh. Lepaskan berkat, lepaskan pengampunan, terus kita jalan lagi sama Tuhan gitu loh. Kan enak ya. Itu sih Bu Joli yang saya dapat malam ini. Yang memang buat saya tuh di 28 ayat 19 sampai 20. Dia bilang semuanya itu terdapat dalam tulisannya ilhamkan kepadaku oleh Tuhan yang diberi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana. Berarti Tuhan bisa mengilhamkan kepada kita banyak hal. Gitu. Terus 2:20 lalu berkata Daud kepada Salomo anaknya, kuatkanlah dan teguhkan hatimu dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Buat kita tugas kita sampai selesai. Tuhan menyertai. Amin. Amin. Terima kasih Bu, sangat Ya. memberkati ya. Jadi kita sama-sama menjaga bait suci sampai selesai. Bait suci itu rumah kita, rumah itu adalah tubuh kita sendiri ya. Apakah ada ibu-ibu lain ada? Ada lagi? Oh iya Bu Linda, saya baru ingat. Silakan Bu Linda. Oh, ya, baik. Terima kasih, Bu Jola. Ya, saya juga mengucap syukur nih. Apa yang saya dapat dalam Rema sudah di-sharekan. Pertama, saat dengan Ibu Lampita, memang saya juga mau mengambil 1 Taharai 28 ayat 9. Dan kedua, Ibu Yohana dari 1 ayat 28 dan 20. Jadi saya juga ucap syukur ya, memang hampir bersamaan. Tetapi di sini saya akan mau menambahkan nih sedikit mengenai dari yang 20. Sebetulnya yang dari 19 nih ya, semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Nah, yang intinya ayat 20, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Luar biasa ya, Daud ini dia memberikan satu kekuatan ya untuk si Salomo, karena di mana yang di ayat 19 ini ya, yang tadi Ibu Yohana juga mengatakan dia sudah diilhamkan ya sama Tuhan. Sebetulnya kalau saya lihat di sini kan Daud suruh kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya percaya kenapa Daud bilang gitu, karena dia sudah melihat Salomo ini tidak seperti bapaknya ya. Takut nanti dia di tengah jalan lagi mau mendirikan rumah ibadah itu, dia akan nyeleweng ataupun dia akan tidak mau lagi mengerjakan gitu ya. Tapi sebelumnya Tuhan tuh sudah memberikan kepada bapaknya Daud ya, karena Tuhan juga tahu ya bapaknya itu lebih
lebih setia ya kepada Tuhan dan lebih intim kepada Tuhan. Jadi saya tuh baca ini, waduh si Salomo enak banget ya, punya punya bapak seorang Daud yang luar biasa, imannya, kesetiaannya, sampai Ibu Yohana begitu menjadi idolanya ya Ibu Yohana ya. Ibu Yohana sama saya, idolanya saya juga Daud, karena saya lihat bagaimana dia waktu dia berbuat dosa, yang begitu juga banyak ya, 3 macam deh kalau nggak salah yang saya ingat, Berseba, Uria ya, yang dia berbuat jahat tapi dia dengan segera em, eh, apa tuh minta ampun sama Tuhan, dan juga berbaliknya betul-betul 100%, sehingga dia begitu cinta kembali kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga berbalik lagi untuk mengasihi dia, sehingga dia juga boleh untuk diangkat menjadi raja. Nah, di sini apa yang saya baca di sini, Daud mengatakan sama Salomo, kuatkan, teguhkan hatimu dan lakukanlah itu, jangan takut, jangan tawar hati. Saya percaya pada waktu itu si Salomo ini sudah sudah mau mendekati dari keiniannya, ketaatannya mungkin sudah berkurang, dia tidak sungguh-sungguh, tapi bapaknya Daud yang juga sudah diberikan tulisan ilham dari Tuhan, sehingga Salomo di sini akhirnya dapat mengerjakan pekerjaannya sampai selesai. Puji Tuhan, biarlah kita terus boleh dengar-dengaran, karena pada waktu itu juga saya percaya kalau Salomo tidak mendengar, dia keras hati, itu tidak akan selesai. Tapi pada waktu itu memang rencana Tuhan untuk boleh Salomo mengerjakannya, sehingga itu pun boleh selesai sebagai rumah Tuhan. Itu aja Bu Joli, biarlah kita tetap setia dan taat. Terima Terima kasih Bu kasih. Linda. Apakah ada ibu-ibu lain yang mau sharing remanya? Oke, sambil nunggu ya, saya sharing rema saya. Jadi saya punya rema di 1 Tawarik 28 ayat 3. Lalu saya sambung ke, bentar ya, 28 ayat 3, lalu 5, dan ayat 29 3. Jadi saya bacakan dulu ya, ayat 28 3. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit yang telah menumpahkan darah. Lalu di ayat 5 bagian B, ia telah memilih anakku Salomo yang duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Lalu berikutnya yang di ayat 29, pasal 29 ayat 3, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah sediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Nah, ini mungkin mau menyambung ke ibu-ibu tadi ya. Ini kan kalau di 283 ini kita melihat bahwa di sini kan Allah menolak ya Daud. Jadi ceritanya kan Daud ini mau mendirikan rumah Allah, tetapi Allah menolak dia. Di sini dia bilang kan, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Nah, tetapi respon Daud, memang Daud ini perlu kita teladani kalau saya lihat ya karakternya. Respon Daud adalah ketika Tuhan tidak mengizinkan dia atau menolak dia untuk mendirikan rumah bait suci, tetapi Tuhan memilih anaknya. Daud itu responnya dia tidak tidak marah, tidak kecewa, tidak ada satu karakter yang keluar yang negatif meresponi firman Tuhan gitu ya. Jadi Allah menolak, dia tidak marah, tetapi dia malah justru dia justru saking cintanya kepada Tuhan di ayat 29 gitu ya, di pasal 29 ayat 3, dia justru karena cintanya pada Tuhan, walaupun dia tidak pilih, walaupun Tuhan itu memilih anaknya Salomo gitu ya, dia memberikan
dia bilang gini, oleh karena cintaku pada rumah Allahku, dia malah memberikan apa yang dia punya gitu ya. Jadi dia itu memberi kepada Allah itu saya lihat di sini maksimal. Dia memberikan kepada Allah itu emas dan perak kepunyaanku sendiri gitu ya. Jadi saya melihat bahwa teladannya si Daud ini yang perlu kita contoh adalah itu. Ketika ketika ditolak gitu ya. Kalau ini kan dia langsung firman Tuhan, langsung Tuhan ya. Tuhan menolak dia tidak marah. Padahal dia tahu, padahal apa sih kurangnya aku sama Tuhan gitu ya. Gitu kan. Tapi dia tidak ada, kita baca di ayat-ayat bawahnya itu tidak ada sesuatu yang negatif yang dilakukan Daud gitu. Dia justru eh, dia tahu Tuhan tidak memperbolehkan dia mendirikan rumah Tuhan, tetapi dia tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan walaupun itu terjadi di zaman anaknya gitu ya, si Salomo. Seperti itu juga bagus untuk kita ya ibu-ibu ya, ketika kita mungkin di dalam pelayanan gitu ya, di dalam pelayanan dimanapun kita berada, mungkin pernah kita mengalami yang namanya penolakan-penolakan seperti itu gitu ya. Mungkin kita dibilang, oh kamu tidak di situ, kamu tidak di sini gitu. Mungkin secara manusia kita bisa ngerasain satu perasaan, aduh, ada perasaan malu gitu ya, ada perasaan tersinggung, terus kemudian memilih mundur seperti itu ya. Tetapi saya pikir dari Daud ini kita belajar bahwa marilah kita menjadi seorang yang berjiwa besar gitu ya, berjiwa besar untuk tetap eh, hormat, tetap mencintai siapapun mereka gitu ya, yang menjadi otoritas kita ketika mengatakan hal yang seperti ini, seperti penolakan gitu ya. Jadi ada mungkin maksud-maksud tertentu yang dikatakan oleh otoritas kita kenapa itu terjadi gitu. Bukan karena apa. Kalau di sini kan Tuhan menolak Daud, saya lihat karena apa? Sebab engkau seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Jadi bukan karena hal yang lain gitu, tapi Tuhan menolak si Daud ini karena memang dia seorang prajurit dan menumpahkan darah, kan seperti itu. Gitu ya, bukan karena dia melakukan hal yang jahat kepada Tuhan, bukan gitu. Jadi ya itu aja yang saya dapati, bahwa menjadi seorang pelayan Tuhan itu memang haruslah eh, berjiwa besar seperti itu, berjiwa besar, menunjukkan bahwa respon kita tetap respon yang positif. Itu aja dari saya sih. Thank you. Bu Eka mau lanjut, silakan. Ya, saya nambahin dikit aja ya, Bu Juli. Memang Daud ini adalah tokoh Alkitab yang benar-benar sungguh-sungguh melekat hatinya sama Tuhan ya. Dimana saya di Merema di 1 Tawari 29 itu nyanyian pujian Daud, ia sungguh-sungguh memuji Tuhan dan menyerahkan semua karena semua miliknya Tuhan, walaupun dia seorang raja gitu ya, tapi dia sungguh-sungguh menjadi seorang pemimpin yang patut dicontoh ya, karena mandatnya sebagai seorang raja itu diserahkan, maksudnya yang tertinggi adalah Tuhan gitu. Nah, ini juga sepertinya penting juga ya untuk pemimpin-pemimpin kita yang melekat sama Tuhan itu sangat-sangat diutamakan harusnya ya gitu. Karena di dalam 1 Tawari 29 ini saya baca di ayat 16, ya Tuhan Allah kami segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi umat. Namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Jadi benar-benar saya juga sangat sangat suka sama tokoh Daud ini ya, karena dia itu benar-benar rendah hati, tidak merasa bahwa dia raja dan memiliki segalanya, enggak, tapi dia melekat sama Tuhan. Itu benar-benar merema sekali. Dan juga dia mendoakan anaknya yang akan diberikan estafet berikutnya di ayat 19. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya
telah kulakukan. Jadi benar-benar estafetnya itu cantik gitu ya. Jadi apa ya, benar-benar mempersiapkan Salomo juga dan mendoakan Salomo supaya dia mendapatkan hikmat Tuhan. Itu luar biasa sekali sebagai seorang ayah. Terima kasih, itu saja. Ibu Eka, memang kita sebagai orang tua harus gitu ya, mendukung, mendukung anak. Oke, ada lagi ibu-ibu lain? Silakan Bu Dede, Bu DP. Saya Bu De- sedikit ya Bu ya. Ini saya tadi Oh ya, langsung baca. baik langsung Sambil Bu. tadinya saya mendengarkan khotbahnya Pak Yohanes. Oke, ini saya dapat dari 1 Tawari 27. Saya herannya tuh gini, kenapa ini harus disampaikan? Di sini kan ada panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya. Sorry ya, saya off cam ya. Karena ini sedot-sedot ke sana ke sini. Disebutkan adapun orang Israel ialah inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000, pasukan 100, para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan. Nah, saya tadi nanya gini, kenapa sih ini harus disampaikan? Kenapa ini harus dicatat? Kalau ini dicatat pasti ada makna. Terus akhirnya saya baca, saya dua balikan tadi saya baca tentang ini. Ternyata Raja Daud itu menempatkan orang pada posisi yang tepat atau the right man in the right place. Nah, ketika ada posisi yang tepat untuk orang yang tepat, maka semuanya itu bisa berjalan dengan tepat gitu. Di sini kan disebutkan ada orang-orang yang mengepalai 1000 orang, ada orang-orang yang mengepalai 100 orang, ada orang-orang juga yang harus mengawasi persediaan raja. Ada orang-orang juga yang bekerja di ladang mengusahakan tanah. Saya hanya kebayang, kalau misalnya yang namanya kerajaan, itu bukan skupnya kecil, tapi skupnya besar. Kalau skupnya besar, berarti butuh orang yang mengawasi. Dia bukan hanya angkat senjata, tapi dia juga harus mengawasi. Jadi di sini, yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Adil. Yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ezri bin Kelub. Orang-orangnya mungkin nggak familiar gitu. Jadi asal, ya misalnya nggak terlalu familiar karena memang jarang disebut. Terus di sini juga ada yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi, orang Sifmi. Nah, kadang-kadang kita lewat begitu saja gitu dengan kata-kata seperti ini. Tapi ketika ini Tuhan ya kasih intuisi ya kalau misalnya ini ke kita bahwa Daud itu memerintah bukan hanya satu skop kecil, tapi dia skop besar. Dan dia ngerti bagaimana semua itu harus dikelola dengan baik. Ketika semua dikelola dengan baik, maka hasil yang dihasilkan juga adalah baik. Dia ingat banget akan janji Tuhan kepada Abraham untuk hitunglah bintang-bintang di langit atau hitunglah siapa yang bisa menghitung pasir di laut. Jadi dengan kata lain Daud tahu bahwa keturunan Abraham ini akan banyak gitu. Dan ini harus istilahnya dengan banyaknya orang yang menjadi keturunan Abraham, artinya dia sebagai seorang raja punya tanggung jawab untuk akhirnya bisa menghidupi, kasarnya seperti itu, menghidupi atau membuat mereka itu tetap terpelihara. Bahkan yang luar biasa disebutkan di sini, dia juga mempekerjakan saudara dari Daud itu sendiri, dari ayahnya. Nah, jadi saya tadi hanya berpikir begini, muncul satu kata, the right man in the right place. Ketika kita menempatkan orang pada posisi yang tepat, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Di sini ada yang disebut dengan penasihat raja. Kenapa butuh penasihat? Jadi, kalau misalnya kita hidup melakukan segala sesuatu tanpa ada penasihat, maka kita akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam kepala kita, sesuai dengan apa yang ada di dalam keinginan hati kita. Padahal jelas-jelas dikatakan manusia itu licik, hati manusia itu licik. Jadi butuh orang yang bisa menasihati. Kenapa butuh? Dan kenapa nggak boleh satu? Disebut di sini Ahitofel adalah penasihat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Nanti yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya. Dan Abiatar, panglima raja ialah Moab. Jadi dengan kata lain, butuh sahabat. Sahabat itu dia akan
apa namanya, mengatakan sesuatu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, ya. Jadi sahabat yang benar-benar sahabat, dia akan menegur kalau memang itu salah, dia akan ngomong kalau memang itu nggak sesuai. Jadi sahabat itu ya sama seperti kita kan, istilahnya Yesus adalah sahabat kita. Dia akan menegur, dia akan menyatakan segala kesalahan, dia akan memperbaiki setiap kelakuan kita, dia akan membukakan kepada kita cara atau istilahnya langkah yang tepat. Nah, kalau misalnya di sini kita butuh sahabat, kita juga butuh penasihat. Ya, makanya tadi Bu Yohana sempat singgung tentang Bapak Rohani, ya. Jadi memang kita butuh orang-orang yang seperti ini supaya langkah kita benar, dan kita butuh menempatkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Saya hanya berpikir, luar biasa, Daud ini hikmatnya luar biasa. Jadi kalau Salomo diberi hikmat, mungkin double porsi dari Daud, karena dia mengunduh apa yang dimiliki oleh Daud. Nah, ini juga saya diingetin tentang Elia dan Elisa. Kenapa Elisa bisa mendownload dan bahkan dia diberikan double porsi? Karena dia melihat Elia itu seperti apa hidupnya. Nah, saya bersyukur saya dikenalkan oleh banyak orang, ya. Ada Bu Joli, ada Bu Yohana, ada Pak Yohanes, ada pendeta saya di gereja. Orang-orang yang akhirnya mengarahkan saya, mungkin selama ini istilahnya kita begini, wah ini mah nggak ngaruh, ini nggak, kata siapa? Sahabat itu mempengaruhi kita, penasihat itu mempengaruhi kita, orang-orang terdekat itu mempengaruhi kita. Makanya kita harus bisa menempatkan orang di posisi yang tepat. Jadi saya pakai hashtagnya the right man in the right place. Itu aja mungkin Bu Joli. Makasih. Baik, terima kasih Bu DP ya, benar ya. Ini semua sebenarnya masukan untuk kita yang menarik, menempatkan orang di posisi yang tepat. Pilihlah sahabat dan penasehat yang tepat ya. Jadi jangan jadi apalagi ya ketika ini nih, apalagi ketika kita berbisnis nih ya, punya kerja di kantor. Nah, ini bahaya nih kalau menempatkan orang yang salah di posisi yang salah, bisa bahaya jadinya ya. Apalagi termasuk juga ketika pelayanan nih Bu-ibu. Kalau kita sudah terjun di pelayanan, carilah sahabat yang benar-benar bisa menegur dan memberi masukan yang benar. Jangan nanti justru sebaliknya ya. Terima kasih Bu DP ya. Menempatkan orang orang yang benar di posisi yang benar. Menempatkan orang yang benar di posisi yang tepat. Nah, seperti itu tuh. Memilih sahabat yang benar, memilih sahabat yang tepat, memilih penasehat juga yang tepat supaya tidak salah sasaran nantinya. Apakah ada ibu-ibu lain lagi yang mau berbagi? Kalau nggak ada, Bu Yohana doa tutup ya. Bu Yohana. Bu Yohana minta tolong, ini kan ada Bu Lili sama Bu Resti ya. Jadi kedua ibu ini sedang masa pemulihan. Kayak Bu Lili sedang masa pemulihan atas operasi tulangnya. Bu Resti juga sedang menjalankan tindakan-tindakan ya Bu Resti ya untuk Rapi kayaknya Bu Resti ya. ah Rapi bukan Bu Resti. Bu Resti. Ah, Ya. terapi kan? Terapi ya Bu ya. Bu Resti terapi. Iya, Oh ya, terapi. tapi Gimana sekarang kondisinya Bu terakhir? ada dua nggak jelas. Bisa lihat open video nggak Bu? Kondisinya sekarang gimana? Baik-baik kah? Nggak apa-apa, Mbak Thomas dibuka aja biar bisa dilihat. Kalau Bu Lili itu terakhir apa? Sakit yang itu ya Bu? Operasi yang apa? Tulang. Oh. Ini nih, biar Bu Lili ngomong sendiri. Yang waktu itu emang operasi tulang belakang, cuma baru-baru operasi lagi ini jempol kaki. Kenapa Bu jempolnya? Infeksi sampai ke tulang.
Oh, tapi nggak ada gula ya, Bu? Ada memang, cuman terkontrol ya, makanya boleh operasi. Sudah setahun ini terkontrol. Cuman Hmm. memang rumah sakit awal saya operasi kayak kurang steril. Jadi saya pindah ke rumah sakit kedua itu udah dalam keadaan kaki saya hancur gitu, jempol. Tapi kondisi, Banyak bakteri di jempol. tapi udah better ya. Puji Tuhan sudah lebih baik sih, masih kontrol setiap minggu. Gitu. Berarti ini kaki jempolnya baru operasi ya? Iya, dioperasinya 2 kali. Ibu Karena yang pertama berarti. gagal, Soalnya Ibu kalau yang tadi sem- virus Ibu nggak ada gula atau nggak ada. Kalau virus itu bakteri, bukan virus sih, ya bakteri. virus bakteri itu paling cepat Mm. banget bekerjanya. Asal Ibu tidak ada komplikasi sama gula sama apa ya satu lagi ya. Cepet Bu gitu loh. Soalnya tuh Hmm. balap-balapan si virus sama si itu. Kalau virus diobatin yang gula ini nggak bisa gitu loh. Iya, nggak ngerti deh. Saya nggak. Soalnya komplikasi tuh obatnya kan. Mm-mm. Soalnya kalau virus kan obatnya keras bakteri. Sementara Mm-mm. ketika dia di bakteri ini ada satu sisi ini di badan kita tuh nggak terima. Tapi semoga Mm-mm. nggak ada masalah ya Bu. Iya, kemarin sempat masalah banget, Mm-mm. hampir diamputasi. Nah, Iya, makanya saya cepet itu buru-buru kalau pindah. virus. Ibu nggak tahu gara-garanya apa ya? Tiba-tiba dia luka apa gimana? Ini karena pengaruh kaki saya kan saraf kejepit, jadi kaki kanan saya tuh keseret-seret gitu loh. Ada luka Keseret-seret, pasti jadi ya. luka. Cuma Hmm. namanya posisi di kaki, pasti bersentuhan dengan lantai ya. Hampir setahun itu kaki saya keseret-seret sebelum operasi saraf tulang belakang. Akibatnya luka gitu. Kalau Bu Resti ini ya masih terapi kemarin ya sarafnya ya. Ya, Bu. Ini ada penyempitan urat saraf di batang leher belakang mengganggu pita suara. Iya, makanya kemarin kayaknya nggak gini ya Bu Joli ya udah enakan ya suaranya balik lagi ya. Begitu batuk, tapi sembuh enggak banget, enggak banget. Nggak bisa buang. Terus aku tanya sama dokter, dokter batukku sembuh, terus dananya lari kemana? Aku tanya. Terus dicek-cek, katanya nyangkut di paru-paru sebelah kiri. Makanya sekarang saya sesak napas. Napas jadi sesak. Oke, terus dikasih obat apa nggak Bu pengencer dahak? Udah. Ya, dikasih obat batuk dari dokter, hilang batuknya, terus lendirnya nyangkut di paru-paru karena aku nggak bisa buang dahak. Ditanya dokter, napasmu sesak enggak? Ya, Bu bilang sesak.
Terus Senin besok mau cek ke dokter paru-paru. Ada tindakan nggak, Bu? Biasanya diuap atau diapain? Enggak. Oke. Karena kemarin Ibu Resi udah better banget, beda. Aku kaget kena ini lagi penyempitan. Apa-apanya kita doa ya. Kadang-kala sakit itu mungkin kita punya tekanan banyak dari pikiran. Jadi kita kayak intimidasi diri sendiri juga sih, Bu. Tapi harus dibuka ya, Bu Resti ya. Oke. Yuk, satu hati yuk kita berdoa. Ada lagi nggak yang mau didoakan? Udah ya? Oke. Ya, masyarakat, Bapak, kami mengucap syukur malam ini. Kami para wanita-wanita yang hadir Tuhan di dalam Zoom. Kami mau menaikkan doa kesepakatan kami Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa, kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran, baik kami yang sengaja atau tidak kami sengaja, baik segala perkataan, baik segala tingkah laku perbuatan kami. Dan kami mohon ampun Tuhan. Bela darah Yesus menyuci kuduskan kami, melayakkan kami. Sebab firman-Mu yang berkata, ketika 1-2 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Saat kami mau deklarasi dulu Tuhan, bahwa roh yang ada dalam tubuh kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan telah Kau berikan kami kunci kerajaan. Karena kami bisa membuka apa yang tertutup, kami bisa buka. Dan iblis tidak berkuasa di dalamnya. Sebab kami percaya apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan dalam nama Yesus saat ini Tuhan, dengan kuasa otoritas-Mu Tuhan, kami pegang segala senjata perlengkapan kami, tutup bungkus kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Yang ada di Zoom ini dengan kuat kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan saat ini, kami minta Mikael turun Tuhan. Maka kami minta Tuhan, malaikat Tuhan, Serubim Tuhan. Dan kami minta Gabriel untuk menyampaikan kabar kebaikan buat kami semua. Saat ini kuasa otoritas-Mu, kami percayakan di dalam nama Yesus. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah bagi diri kami semua Tuhan yang ada di Zoom ini. Dan kami minta kuasa kesembuhan-Mu. Kami mau mengikat segala kutuk apapun Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengikat, patahkan dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus segala kutuk keturunan Tuhan. Sakit, penyakit, bahkan segala roh yang ada di udara, okultisme apapun Tuhan, bentuknya berupa serbuk, mantra, sihir, tenung, telepati Tuhan. Bahkan kami mengikat segala kutuk keturunan Tuhan, kutuk kenajisan, perjinahan, percabulan, bahkan segala kutuk-kutuk yang dibuat oleh nenek moyang kami Tuhan, perjanjian-perjanjian adalah saat ini kami putus dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja malam ini, menjamah semua yang ada di tempat ini Tuhan. Semuanya Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Tidak adalah sakit penyakit apapun Tuhan. Baik virus, kuman, bakteri, apapun yang ada. Kami patahkan dalam nama Yesus saat ini. Dan kami percaya Tuhan segala saraf kejepit Tuhan. Apapun bentuknya itu Tuhan. Kami mau ikat, patahkan dalam nama Yesus saat ini. Dan segala infeksi pada paru-paru yang ada. Baik dalam tubuh Bu Resti dan juga kami semua yang di tempat ini. Bersih sempurna Tuhan. Kalau Bu Resti mengalami Tuhan saraf kejepit Tuhan pada leher yang menyebabkan Tuhan dia tidak bisa bicara saat ini, kami perintahkan dalam nama Yesus sembuh Tuhan. Saraf yang kejepit itu Tuhan akan angkat dan Tuhan beri kelegaan. Normal kembali Bapak. Segala apapun Tuhan peredaran darah tidak lancar yang disebabkan menjadi penyakit saraf kejepit, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus saat ini. Bilur Yesus menyembuhkan. Bilur Yesus menyembuhkan. Turun Kau, Tuhan Yesus malam ini bilur-Mu untuk Ibu Resti. Berikan mujizat-Mu malam ini Tuhan.
Engkau Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Bukan kami lagi yang beracara, tapi Engkau sendiri Tuhan. Biar para malaikatmu Tuhan yang turun dalam pekerjaan ini Tuhan. Kami minta pelayanan malaikat malam ini. Sembuh dalam nama Yesus. Paru-parunya tidak ada lagi lendir-lendir apapun Tuhan. Dibebaskan Tuhan. Dibebaskan dalam nama Yesus. Saraf yang kejepit saat ini Tuhan. Sudah tidak lagi Bapa. Kami patahkan intimidasi. Baik untuk sakit penyakit, kekecewaan, amarah. Apapun yang ada dalam tubuh Bu Desi. Kami patahkan dalam nama Yesus saat ini. Segala tekanan-tekanan di hatinya membuat dia sesak. Dibebaskan dalam nama Yesus. Tekanan apapun Tuhan yang membuat dia sesak. Lepas. Baik kecewa, kemarahan, apapun lepas dalam nama Yesus. Makasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah malam ini Tuhan Ibu Desi mengadakan perdamaian hati dengan Engkau. Sehingga di hatinya tidak ada lagi Tuhan. Bentuk kekecewaan apapun Kau yang cabut dalam nama Yesus saat ini. Diberi kelegaan. Dibebaskan Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Demikian juga buat Bu Lili Tuhan saat ini. Virus kuman, bakteri apapun yang menggerogoti kakinya. Saat ini bara Yesus yang berkuasa. Menyembuhkan Tuhan. Kami tolak patahkan segala kuasa maut Tuhan. Kami tolak patahkan roh kematian. Kutuk mati muda kami patahkan. Segala perjanjian darah Tuhan. Yang dilakukan nenek moyang kami patahkan dalam nama Yesus. Segala benda-benda jimat apapun Tuhan. Yang dulu mungkin pernah dipunyai keluarga. Saat ini. Darah Yesus suci kuduskan. Dilepaskan dari segala perjanjian darah. Kutuk apapun yang mengikat kami lepas dalam nama Yesus. Segala kekecewaan, kemarahan, apapun kepahitan lepas. Dalam nama Yesus dalam tubuh Bu Lili. Biar malaikat yang bekerja saat ini menjamah hatinya. Mengobati segala sesuatu luka di hati. Sembuh dalam nama Yesus. Dan biarlah tangan Tuhan yang begitu hebat dan kuatnya menyembuhkan. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Tidak ada lagi luka Tuhan. Normal semuanya Bapa. Biarlah kedua anak-Mu menjadi saksi Tuhan kebesaran keagungan nama-Mu. Nama-Mu yang dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Biar semakin hari semakin cintakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya doa-doa kami ini sederhana, tapi Engkau yang bekerja di dalamnya. Biarlah Roh Kudus diambil alih, kesembuhan terjadi, mujizat dinyatakan. Terima kasih Bapa. Dan untuk semua yang hadir Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa buat bulan Pita saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau membuat bulan Pita semangat lagi Bapa. Biarlah api yang daripada Tuhan menyambar bulan Pita malam ini. Membangkitkan rohnya kembali Tuhan. Untuk dia terus berlari-lari pada tujuannya. Dan mengingatkan beliau Tuhan untuk datang-Mu semakin dekat. Tuhan membutuhkan bulan Pita untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah segala apapun yang buat dia lesu dan beban berat Engkau cabut dalam nama Yesus. Intimidasi apapun patahkan dalam nama Yesus saat ini. Biarlah bulan Pita terus berlari pada panggilan. Dan rohnya semakin hari semakin diperbarui yang baru Tuhan. Semangatnya semakin menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Tidak ada satu apapun yang mampu menghalangi ketika Tuhan yang mau membuat bulan Pita untuk melayani. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat Bu Eka saat ini. Terima kasih. Nambah syikara bataka sandaralaba. Karabasyikara basyanda baralaba. Saat ini kami tolak patahkan segala roh kemarahan yang ada. Kami minta keluar lepas dalam nama Yesus. Emosi apapun, tekanan-tekanan intimidasi, dalam nama Yesus keluar saat ini dalam tubuh Bu Eka. Tidak ada lagi satupun mantra sihir tenung telepati yang bisa masuk bahkan kuasa kegelapan. Api Roh Kudus membakar setiap kiriman apapun dalam nama Yesus bentuknya yang menghalangi pelayanannya kami patahkan dalam nama Yesus saat ini Tuhan. Bersih total sempurna. Angkat segala sesuatu yang tidak berkenan Tuhan. Kuduskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Kau mencabut semua akar tanaman yang bukan tanaman Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala sakit apapun yang dirasa, segala pegal yang dia berasakan di dalam tubuhnya, seperti masuk angin kami patahkan dalam nama Yesus. Tertutup segala sesuatu celah yang ada. Tidak lagi ada yang berani Tuhan. Karena kuasa Yesus yang bekerja, Tuhan berjalan di depan,
menjadi perisai bagi Bu Ekawati. Terima kasih ya Bapak. Nama Sikara Bataka Sandalala Papa Raba. Makasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini juga Tuhan, segala serangan-serangan serbuk mantra sihir tenung telepati yang ada di grup ini kami patahkan. Kuasa kegelapan apapun kami patahkan dalam nama Yesus. Keluar semuanya dalam nama Yesus. Tidak berlaku di grup ini. Semua diperisai oleh darah Yesus. Semua diperisai oleh darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami selesai berdoa, tapi rohmu yang luar biasa tidak pernah berhenti. Biarlah kemuliaan hormat kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan selamanya, tidak pernah berubah kasih setia-Mu. Amin. Amin.